Modal awal ini bikin gerobak kan bahasanya bekas ya, beli gerobak bekas sih kalau di sini mah. Iya. Ya, gerobak bekas 700. 700. Ya, terus bikin serutan ini. Maaf Mas, di atas serutan. Mana. Coba saya pengen lihat. Bentar dulu. Ini Ini serutannya kita bikin sendiri. Oh, ini bikin sendiri. Iya. Oh, kreatif Mas ya? Iya. Jadi enggak Ini apa nih pisaunya? pisau ini. Tapi tajam ke sini? Ya lumayan ini aja sampai hilang. Bikin serutan 200.000. Oh, 200.000 itu. Ya kan kayunya beli ini. Sama ngerakit-rakit yang lain lah, total kayaknya nyampe segitu. Next kita lihat proses pembuatannya Mas ya. Iya. Dulu waktu pertama ngediriin usaha ini ada kesulitan nggak Mas? Ya, semua Semua? ada kesulitan namanya. Dari mulai nyari pelanggan, ngenalin peribahasanya rasa kan ya, itu kan nggak gampang. Karena orang usaha sekarang kan macam-macam. Makanan yang unik-unik kan sekarang udah, zaman sekarang kan udah banyak. Nggak kayak dulu usaha mah. Dulu kan aneka macam makanan belum kayak sekarang lah kasarnya. Iya. Ini ada berapa rasa ini Bang? Ini cuman ada 3 rasa. Ada 3 rasa? Iya, original sama asin manis sama pedas manis. Oh. Nah ini yang udah digoreng Bang ya? Iya, ini hasilnya seperti ini. Nah, banyak juga nih yang udah digoreng. Iya. Biasanya sehari suka ngabisin berapa batang singkong, apa berapa kilo? Kilo makanya. Kadang Kilo. sampai 15 kilo, kadang 10. Ya namanya orang usaha kan ya. Yang ada kalau lagi rame ya biasanya sampai 10 lebih, 15 lah. Sehari ngegorengnya berapa kilo? 15. 15 kilo? Iya. Wah, luar biasa. Rata-rata itu 15 kilo Mas? Iya. Itu 15 kilo jadi berapa bungkus Mas? Kayaknya kalau 3 kilo itu bisa jadi 10 bungkusan. 10 bungkusan? 3 kilo 10 bungkus? Iya, ya untuk bungkusan yang gede ya, kalau bungkusan yang kecil mah beda. Oh, bungkusan yang gede yang ini. Emang ada berapa ukuran Mas? Itu ukuran plastik 1335. Oh, ini yang 1335. Iya, itu. Sama yang ini beda ya? Sama. Oh, sama. Iya, 1335. Tadi ada berapa rasa Mas? Ada 3 rasa. Jadi 3 rasa apa aja tuh Mas? original sama pedas manis terus asin. Original. Ini yang original yang mana nih? Itu sebelah sini. Oh, yang ini yang Iya. yang nggak ada bubuknya ya? Ini yang pedas manis ya? Iya. Ini yang itu yang pedas manis. oh, yang ini pedas manis, Iya. yang ini pedas asin. Nah Mas, untuk satu bungkusnya ini dijual harga berapa nih Mas? 5.000 Mas. 5.000. Iya. Yang gede ini. Iya, yang gede. Kalau ukuran yang kecil berapa itu? Itu 2.000 ukuran yang kecil. Oh, 2.000. Iya. Wah, Yang murah kan ya. peminat di warung lah. Yang baru partai kecil di warung kan udah banyak soalnya. Oh gitu. Iya. Untuk pemasaran udah kemana aja nih Mas? Apa di sini aja apa gimana? Kalau yang gede mah cuman baru di sini doang. Oh gitu. Iya. Tapi kalau yang kecil paling dititipin sama orang yang kenal doang. Belum berani muter yang jauh, tenaganya nggak ada. Mas Iksan udah berapa lama Mas jualan keripik singkong? 2 tahunan. 2 tahunan. Iya. Bisa diceritain Mas, waktu pertama jualan keripik singkong ini idenya dari mana dulu Mas? Oh, itu idenya dari temen. Dari teman. Nah, untung kan temen saya sekampung peribahasanya mayoritas orang dagang semua sih. Iya. Jadi peribahasanya udah ada terjun untuk usaha. Mayoritas orang dagang. Minyak goreng suka ngabisin berapa liter Mas? Kalau minyak goreng kayaknya sih 5 literan. 5 literan Iya. itu untuk 15 kilo. Untuk 15 kilo cuma kan nambah lah, ditambahin. Oh, ditambahin. Iya. Berapa kali ganti Mas? Kalau ganti mah kalau udah ukurannya udah hitam. Oh, tergantung kondisinya Iya, juga ya. kondisi minyaknya gimana. Nah Mas, kalau omset nih sehari suka dapat berapa?
Kalau sehari kadang kalau itu bisa nyampe 300-an. 300.000. Iya. Sehari Kotor itu? lah ya. Kotor. Kadang lebih. Itu udah total semuanya. Barang habis bagaimana? Iya, barang habis itu. Barang habis. Makanya kan kadang hitung yang per 3 kilo itu kadang 50.000 lah saya ngitungnya. Dari 3 kilo kita ngitung 50.000. Nah, untuk modalnya berapa ini, Mas? Modal per harinya gitu ngabisin per hari untuk ngitung kayak total kayak singkongnya 4.000 kali 15 berapa? 4.000. Iya, sekilonya itu. sekilonya 4.000. Kita gantung kalau singkongnya super yang gede-gede itu nyampe 5.000. Nah, itu kan nggak mesti. Nah, kalau ini termasuknya ini singkongnya ini campur, ini ada yang gede ada yang kecil ya. Tapi ini kelihatannya gede-gede Iya, ada yang gede. Nggak rata. Mas pernah ngalamin suka dukanya jualan keripik? Iya, kalau kayak keripik sih dibilang nggak ada resikonya, Mas. Nggak ada resikonya ya? Beda sama gorengan, nasi goreng, pecel lele, warteg. Itu ada. Kalau keripik alhamdulillah peribahasanya nggak ada resiko. Gitu. Peribahasanya nggak habis bisa buat besok. Nggak, ya alhamdulillah itu nggak ada resikonya. Ya minimal lah pahit-pahitnya itu 2 hari. Karena ya nggak basi juga deh, Mas ya? Iya. Kalau kayak gorengan, pecel lele, nasi goreng itu lumayan resikonya. Martabak lah mempunyai resiko. Kalau kayak keripik yang penting nggak terlalu lama. Begitu doang. Nggak ada, ya bisa dibilang nggak ada resikonya. Beda sama makanan yang lain, kuliner yang lain. Mas Iksan bisa kasih motivasi nggak nih sama teman-teman di rumah yang pengen memulai usaha? Iya, yang penting mulai usaha itu yang penting rajin lah. Rajin terus punya keinginan. Kalau kayak belajar mah nggak ada yang nggak bisa lah. Pokoknya kalau kita niat pengen usaha apa, terus kita tahu kita pasti bisa. Kan zamannya online apalagi. Nggak ada niatan buat buka pemesanan lewat online gitu? Aduh, kayaknya belum. Karena peminat keripik juga belum terlalu banyak situ ya? Iya, banyak banget. Mas, saya pengen nyobain satu, boleh kan? Oh iya, cobain. Kita mau cobain. Iya. Kita mau review rasanya gimana. Kalau keripik mah ya rasanya begini-begini aja ya. Iya, renyah. Paling di sini tuh ada. Kadang tergantung singkongnya juga, Mas. Oh gitu. Singkong ngaruh. Singkong terutama. Kadang singkong harus singkong yang baru. Kalau udah 2 hari 3 hari itu nggak bisa. Oh iya. Hasilnya jelek. Iya iya. Terutama biasanya saya pakai singkong Sukabumi. Kalau nggak Sukabumi ya Bogor. Oh. Biasanya seperti itu. Kalau singkong kayak model ya maaf ya kayak daerah Lampung atau yang lain itu kadang nggak melar. Kadang singkongnya dimakan kayak makan kaca, capek mulutnya. Kalau ini saya kan renyah. Nah, kalau singkong-singkong yang tipis, terlalu tipis dia soalnya digoreng, jadi meskipun renyahnya capek dimakan. Kalau ini kan nggak empuk. Model-model singkong kayak gini. Kalau tukang keripik singkong mah tahu ya bisa beda. Iya, bisa bedain singkong mana yang. Nah, biasanya triknya nih, trik pemilihan singkongnya kayak gimana nih? Biasanya yang kulitnya putih. Yang kulitnya yang putih. ngelupas biasanya Oh, seperti gitu. itu. Oh iya, saya Terus yang baru harus singkong yang baru. Kalau udah 2 hari mah kadang hitam seringnya. Di singkong terutama tergantung keripik itu tergantung singkongnya. Kalau singkongnya bagus ya pasti bagus hasilnya. Kayak di sini nah kulit merah apalagi. Cuman kulit merah harganya yang lumayan. Kulit merah. Iya, singkong ada kulit juga merah. itu Ada singkong. juga itu harganya yang lumayan, Mas. Emang ada berapa jenis singkong sih, Mas, sebenarnya? Biasanya kalau yang Sukabumi kan yang kulitnya ngelupas-ngelupas. Yang putih tapi ngelupas-ngelupas. Kalau yang kulit merah sama, cuman dia lebih empuk, jarang yang gagal. Cuman harganya yang lumayan, terus nyarinya yang agak susah. Nah, biasanya kalau di sini nyarinya di mana tuh? Ini waktu itu di daerah Daun biasanya. Daun. Selain di Daun ada nggak itu? Kayaknya jarang nemu. Jarang nemu. Iya. Oh, berarti di sini. Iya, berarti hasil dari tani sendiri pokoknya. Kalau dari ngambil Sepatan, dari Pasar Kemis itu biasanya udah kiriman-kiriman dari daerah pokoknya. Suka nyetok nggak, Mas, nih singkong di rumah?
kurang berani, kadang paling buat 2 hari lah kalau Buat 2 hari sini. doang. Ya soalnya dia nggak kuat tahan lama kalau buat gitu. keripik. Ngaruh Hitam, juga ke kualitasnya ngaruh, ya. iya. Baru tahu saya ini. Kalau seger kan putih dia isinya. Nah, buat kalian nih yang pengen mencoba usaha keripik singkong seperti Mas Iksan ini, Untuk resikonya nggak ada, Bibas. resikonya nggak ada, harus Santai tenaganya. santai juga tenaganya. Dan perlu diingatkan lagi nih, pemilihan keripik juga penting Mas ya. Singkongnya terutama. Karena mungkin buat kita orang awam itu keripik singkong, semua jenis keripik singkong mungkin buat orang awam itu sama ya. Sama, iya. Tapi kalau kita perhatiin lebih detail ini, sebenarnya keripik singkong ini ada bedanya. Nah, bedanya itu yang lebih bagus tuh keripik dari mana Mas? Dari Sukabumi. Dari Sukabumi. Singkong Sukabumi yang Singkong melar Sukabumi. lah, yang empuk. Yang melar. Biasanya singkongnya dibikin buat getuk sama gorengan biasanya. Yang sering dipakai buat getuk sama gorengan itu pasti melar, yang empuk. Kalau yang singkong-singkong yang biasa mah, aduh, keras jadinya. Nah, untuk buka ini biasanya jam berapa Mas bukanya? Paling jam 11-an, jam 11. Jam 11. Iya, siang. Jam 11 siang sampai jam? Ya kadang jam 9. Jam 9 malam. 9 malam. Oke Mas Iksan, untuk teman-teman nih yang pengen cobain keripik Mas Iksan bisa datang kemana nih lokasinya? Rajek Mulia. Rajek Mulia. Iya, Kota Bumi 6. Rajek Mulia Kota Bumi 6. Iya. Nah, buat kalian yang pengen cobain keripik singkongnya Mas Iksan bisa datang langsung ke Rajek Mulia, depan perumahan Kota Bumi 6 Mas. Iya. Di sini ada banyak ukuran ini, ada yang ukuran gede dan ukuran yang kecil juga. Yang ukuran gede ini harganya berapa tadi Mas? 5.000. 5.000. Yang ukurannya kecil itu 2.000. Wah, murah banget ini ya. Ada 3 rasa juga, ada yang original, pedas manis dan pedas asli. Oke Mas Iksan, terima kasih nih atas waktunya. Iya. Semoga kedepannya dagangannya makin lancar, Amin. makin laris juga. Mas Iksan diberikan kesehatan terus ya. Amin. Oke, next video kita ini Mas ya, kita review cara pembuatannya, oke? Iya, besok. Yuk. Oke, sampai di sini dulu konten kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih yang sudah menonton. Iya. Akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi Campur. wabarakatuh. Iya.